Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Rahma Nuratima dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang nih. Di video kali ini aku bakal membuat identifikasi analisis pada sistem transfer uang fiat yang ada di Indonesia. Nah, sebelum aku masuk ke identifikasi dari sistem fiat yang ada di Indonesia, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Pernah gak sih kalian itu transfer uang, entah itu buat belanja online, bayar kosan, atau kirim uang ke keluarga di rumah, di kampung, atau di manapun itu? Terus mikir nih ya, kayak uang yang kita kirim itu sebenarnya lewat jalur apa ya? Kok bisa dalam hitungan detik sampai ke tujuan, ke orang yang kita tuju? Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai sistem transfer uang yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang nih ya. Plus apa aja sih kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapinya. Yuk kita mulai. Nah, oke. Pertama mungkin di sini aku bakal bahas dulu sejarah dari sejarah singkat dari transfer uang di Indonesia ini ya. Kalau misalnya kita lihat ke belakang atau ke beberapa tahun yang lalu, dulu tuh transfer uang itu harus lewat bank langsung. Jadi kita tuh mendatangi banknya langsung, ngantri dulu, dan baru bisa melakukan proses transfer itu. Nah, orang datang ke teller, isi formulir, lalu bank menghubungi bank tujuan. Nah, di situ kan kayak lama banget ya, prosesnya itu bisa makan waktu berjam-jam, beberapa jam, bahkan bisa seharian. Nah, itu tuh nggak efektif banget teman-teman. Karena apa? Karena kan waktu kita itu nggak cuman diluangin, maksudnya tuh kita sibuk gitu loh. Kita tuh ada kegiatan lain selain transfer uang. Nah, setelah itu mulai muncul ATM. Jadi orang itu bisa transfer tanpa harus ke teller. Lalu berkembang lagi nih dengan adanya SMS banking. Nah, ini udah lebih cepat, tapi fiturnya terbatas dan biaya transfer antar bank itu masih lumayan tinggi. Baru setelah masuk era smartphone, muncul yang namanya mobile banking dan internet banking. Dari sini, orang itu mulai bisa transfer kapan aja, di mana saja sesuai sama keinginan. Nah, revolusi besarnya adalah waktu muncul dompet digital atau bisa disebut e-wallet ya teman-teman, kayak Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Dan yang terbaru itu ada BIVES dari Bank Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya nanti kita bakal bahas di dalamnya. Tadi kan udah sedikit jelasin ya teman-teman bahwa sekarang itu kita udah bisa pakai mobile banking atau internet banking. Nah, jadi kalau misalkan sekarang itu sistem transfer uang di Indonesia itu bisa dikelompokkan jadi 4 kategori utama ya teman-teman. Yang pertama itu ada transfer konvensional lewat teller atau ATM. Nah, ini tuh dipakai tapi sudah mulai berkurang karena orang itu suka yang lebih praktis ya gitu. Lalu selanjutnya ada mobile banking. Nah, ini tuh udah jadi andalan nih teman-teman. Contohnya itu ada BCA Mobile, Brimo, Livin by Mandiri. Ini tuh praktis 24 jam. Tapi kalau beda bank biasanya itu kena charge atau biaya gitu ya sebesar 6.500. Nah, ini udah lumayan mahal ya. Terus kalau misalkan kita transfernya itu 100 kali, itu udah jadi berapa tuh? 6.500 kali. 100 kali itu udah kena charge 6.500.000. Nah, itu lumayan kan. Nah, yang kedua itu ada kategori e-wallet atau dompet digital. Kayak contohnya tuh kayak OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Nah, ini tuh gampang. Pemakaian aplikasinya itu gampang. Kayak kita kalau misalkan mau transfer, gampang banget, tinggal klik, uangnya itu bakal langsung terkirim. Nah, ini tuh biasanya dipakai buat pembayaran sehari-hari. Kayak misalkan kita tuh mau beli cilor, tinggal scan, udah langsung tertransfer. Naik ojek online atau bisa nih belanja di marketplace kayak Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada BIVES. Nah, ini tuh yang paling baru dan bisa dibilang game changer.
transfer antar bank itu bisa real time selama 24 jam. Biayanya murah banget, cuman 2.500. Nah, ini tuh lumayan ya, beda 4.000 sama mobile banking tadi. Terus hampir semua bank besar itu pasti sudah berkembang, sudah terhubung. Jadi sistem transfer kita itu sekarang udah jauh lebih variatif dibanding yang dulu. Kita tuh bisa pilih sesuai kebutuhan, mau yang cepat, murah, atau sekedar praktis, itu tuh udah ada pilihannya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan mau transfer, kita tuh tinggal sesuaiin aja sama apa yang jadi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya, apa sih kelebihan dari transfer uang di Indonesia? Yang pertama itu cepat. Sekarang transfer antar bank bisa langsung masuk dalam hitungan detik, nggak kayak harus nunggu kayak tadi kan, harus ke teller, isi formulir, atau bank yang mau kita tuju itu dihubungin dulu kayak gitu. Jadi kita tuh tinggal menunggu beberapa detik, uang yang akan kita transfer ke pihak lain itu pasti udah masuk. Selanjutnya itu mudah. Nah, sekarang itu kan banyak ya teman-teman mobile banking, terus aplikasi-aplikasi e-wallet itu tuh udah banyak yang bisa di download di Play Store yang ada di device kalian masing-masing. Jadi ini tuh bisa dilakukan lewat HP, sehingga orang tua sekalipun tuh udah mulai terbiasa gitu sama sistem transfer dengan HP ini. Lalu pastinya murah. Dulu biaya transfer antar bank itu 6.500 kayak tadi kan mobile banking gitu ya. Sekarang tuh bisa ditekan jadi 2.500 dengan menggunakan BVAS yang asalnya itu dari Bank Indonesia tadi. Selanjutnya aksesnya itu luas, nggak terbatas bank BCA ke bank BCA aja atau apapun itu. Nah, aksesnya itu sekarang luas, hampir semua bank dan e-wallet itu udah saling terhubung. Jadi kalau misalkan kamu tuh mau transfer dari GoPay ke Dana bisa, dari OVO ke Link aja bisa, dari BCA ke BRI bisa. Nah, itu tuh mereka tuh udah saling terhubung sehingga bisa transfer kemana aja gitu. Jadi kita tuh nggak perlu bingung pakai bank apa karena sudah terintegrasi dengan bank-bank yang lainnya. Nah, kelebihan-kelebihan ini menjadikan sistem pembayaran kita lebih inklusif dan masyarakat jadi lebih terbiasa sama yang namanya bank atau transaksi digital. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan tantangan dalam sistem transfer keuangan, transfer uang fiat di Indonesia ini nih. Yang pertama itu dari segi keamanan. Walaupun ada PIN, OTP, sampai sidik jari, tetap aja banyak kasus penipuan online dan phishing. Banyak orang yang kebobolan karena klik link palsu atau kasih kode OTP ke orang lain. Sehingga kita tuh harus waspada aja. Apapun yang dikirim ke device kita, itu tuh harus dicek dulu. Maksudnya tuh kayak ini tuh logik gak sih? Kan gak mungkin ya, ini tuh katanya formatnya apa tapi bilangnya foto gitu, bilangnya foto tapi formatnya bukan JPG atau PNG. Nah, itu kan gak masuk akal. Jadi kita tuh gak boleh klik sembarangan link-link yang kirim ke device kita, ataupun kayak lagi buka web atau apapun itu, intinya jangan asal klik aja apa yang kita nggak tahu ya teman-teman. Terus kita juga harus pintar-pintar ngejaga OTP, PIN, jangan sampai orang-orang itu tahu, apalagi orang yang nggak kita kenal ya. Terus dari akses internetnya ya, nah mungkin di kota besar itu gampang, tapi di daerah terpencil internet itu masih jadi masalah. Artinya orang di sana itu lebih sulit menikmati layanan transfer modern. Nah, infrastruktur internet ini belum merata, sehingga ini tuh menjadi salah satu tantangan untuk Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia tentunya, untuk bisa memeratakan akses terhadap internet ataupun yang akses lainnya, sehingga mau itu orang desa atau mau itu orang kota, kita tuh punya hak yang sama, akses yang sama. Lalu
yang terakhir itu ada literasi digital. Banyak orang yang belum terbiasa pakai aplikasi mobile banking atau e-wallet. Ada yang takut salah pencet, ada juga yang gampang percaya kalau orang minta data pribadi. Nah, ini tuh masuk ke poin keamanan ya, kayak masih banyak orang yang kurang aware sama apa sih sebenarnya yang menjadi data privasi dia, atau apa sih yang hal-hal yang gak boleh di-share ke orang lain. Nah, ini tuh poin-poin itu tuh jadi PR besar banget buat kita semua, khususnya pemerintahan di Indonesia ya. Gimana sih caranya buat meningkatkan keamanan dan edukasi masyarakat supaya bisa pakai sistem ini dengan bijak. Selanjutnya, peluang untuk ke masa depan. Jangan khawatir nih teman-teman, justru di banyaknya tantangan tadi kita tuh punya peluang nih. Yang pertama, dengan BIFAS, Indonesia ini punya sistem pembayaran nasional yang lebih efisien dan murah. Lalu kolaborasi bank dengan fintech bisa bikin layanan makin gercep atau makin lengkap gitu ya, dan bahkan bisa menjangkau masyarakat di pelosok. Kalau misalnya literasi digital meningkat, sistem ini mendorong pertumbuhan ekonomi terutama buat UMKM yang butuh transaksi cepat dan murah. Jadi bisa dibilang masa depan dari sistem transfer uang di Indonesia ini cerah banget karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya aplikasinya, kita coba contohnya gini ya. Aku mau transfer uang 50.000 ke teman beda bank, misalkan dari BCA ke BRI. Kalau dulu itu biayanya 6.500 dan butuh beberapa menit, sekarang aku tinggal buka aplikasi mobile bankingnya BCA, terus pilih BIFAS, masukkan rekening tujuan, dan boom, uang langsung sampai dengan biaya 2.500 aja. Kalau pakai e-wallet juga gampang, tinggal klik kirim uang di Dana atau dompet digital yang lain kayak GoPay dan lain sebagainya, pilih nomor HP penerima, saldo langsung dikirim. Praktis banget kan? Nah, ngomongin tentang transfer uang, kita juga nggak bisa lepas dari perubahan gaya hidup masyarakat nih teman-teman. Kalau dulu orang itu lebih sering pegang uang cash, sekarang banyak yang udah terbiasa cashless, bahkan nggak membawa uang cash sama sekali ya. Bahkan bayar jajan di warung, naik angkot, naik ojek gitu ya, naik ojek online di beberapa kota itu sudah biasa pakai QRIS, sehingga kalau misalkan nggak bawa dompet atau uang cash itu no problem gitu, nggak masalah, yang penting HP dibawa aja. Nah, QRIS ini sebenarnya bagian dari sistem transfer uang juga, karena memungkinkan kita pakai satu kode QR buat semua aplikasi pembayaran, mau pakai Dana, OVO, GoPay, atau mobile banking, semuanya bisa. Ini contoh nyata bagaimana sistem transfer uang di Indonesia makin menyatu dan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, sistem transfer ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga mengubah kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman kalau dipakai dengan bijak. Oke, sebagai kesimpulan, sistem transfer uang fiat di Indonesia ini sudah berkembang pesat banget nih teman-teman. Dari yang awalnya manual dan ribet, sekarang bisa digital, cepat, mudah, dan tentunya real time. Tapi kita juga tetap harus waspada sama masalah keamanan yang timbul karena digitalisasi ini. Mulai dari akses internet, dari literasi digitalnya itu kita harus lebih ditingkatkan lagi. Sistem transfer uang fiat di Indonesia ini sudah berada di jalur yang tepat, tapi masih butuh kerjasama antara penyedia layanan, regulator, dan kita sebagai pengguna. Dan pada akhirnya, teknologi yang canggih, apapun itu, akan percuma kalau kita sebagai pengguna tidak bijak juga tidak waspada. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, apakah sistem transfer uang fiat di Indonesia ini sudah cukup ideal atau masih ada yang perlu dibenahi? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
biar kita bisa diskusi bareng. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kapan-kapan lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.